semua, kembali lagi dengan saya di Bincang Biru. Kali ini kita kedatangan tamu yang baru saja dilantik sebagai koordinator program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya kan, Pak Delvian, betul? Betul sekali. Boleh perkenalan dulu profilnya seperti apa Bapak Delvian? Mungkin nama panjangnya, terus latar belakang pendidikannya, boleh? Terima kasih. Sobat Biru dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Delvian Widianto. Saya dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau untuk background saya yaitu S1-nya pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan S2-nya juga sama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya punya prodi baru yang nanti akan ditanyakan beberapa hal ya terkait dengan prodi yang baru berdiri. Iya, boleh. Kalau boleh tahu dari universitas mana Pak S1 dan S2-nya? S1-nya saya Ahmad Dahlan, S2-nya Universitas Negeri Yogyakarta. Jogja semua ya berarti ya. Jogja semua. Oke, kita langsung masuk ke topik yaitu untuk pembahasan tentang prodi baru. Karena ini kan salah satu yang sangat fresh ya di Untidar. Memang FKIP udah punya banyak prodi, cuman ini ada tambahan lagi dan mungkin bisa memberikan warna lagi untuk fakultas ini ya kan Pak? Iya betul. Yang pertama yang mau saya tanyain itu apa sih keunikan prodi BPKN ini dibandingkan prodi BPKN yang ada di Untidar khususnya gitu? Yang pertama yang menarik adalah Untidar ini lebih banyak terkenalnya adalah sebagai kota militer, walaupun sebenarnya tidak ada kota militer langsung menyebutkan ya, hanya saja karena kemarin ada retreat, kemudian ada beberapa kali kegiatan yang diambil, sehingga Magelang ini kemudian menjadi naik kembali untuk dibicarakan terkait dengan kota yang lebih banyak ternyata dalam militernya. Iya. Kemudian ternyata ini berdampak pada program studi yang kami dirikan ini karena kami tahu betul bahwa di Kota Magelang ini ada keterkaitan dengan militer, sehingga kami membentuk atau membuat prodi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ciri khasnya adalah bela negara itu. Sehingga kami mengambil nilai-nilai bela negara yang bisa kami adopsi dari beberapa kantor yang ada di dekat Universitas Tidar. Yang pertama ada Akmil, ada Armet, kemudian ada di Ponegoro Rindam. Ya. Yang ini semuanya ternyata akan nanti membantu sekiranya menjadi ciri khas kami agar menjadi lebih berbeda dengan di perguruan tinggi lain. Dan yang kedua, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang di Kedu dan ya satu-satunya prodi yang di Ekskarisen Kedu yang ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Iya, baru satu-satunya di sini. Dan apa ya, karena kita sangat berdekatan dengan militer itu ya Pak di sini. Jadi mungkin akan memudahkan beberapa hal yang nanti terkait perkuliahan atau materi dan sebagainya, mungkin seperti itu. Betul sekali, apalagi kita memiliki kerjasama dengan Rida, kemudian kerjasama dengan Akmil, nanti bentuk kerjasamanya bisa bentuk pada pendidikan dan juga pada penelitiannya. Oh iya. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi misalnya butuh praktek atau dan sebagainya nanti tinggal jalan ke situ aja. Deket sini juga ada kan ya? Benar sekali. Deket sini ada Secaba ya? Iya, betul sekali. Tiap hari kita lihat teman-teman Secaba jalan-jalan gitu. Nah, itu salah satu bentuk bela negara juga pasti ya. Iya. Kemudian yang kedua, yang teman-teman pengen tahu kan pasti lulusan dari prodi ini itu nanti akan mendapatkan tantangan seperti apa ya di tengah kondisi seperti ini di Indonesia, atau untuk generasi muda itu gimana? Yang pertama, profil lulusan di PKN sendiri itu atau PPKN itu ada yang pertama guru, yang kedua ada sebagai seorang asisten peneliti, yang ketiga ada wirausaha yang di bidang pendidikan. Yang pasti saat ini tantangan di masa akan datang cukup kompleks. Yang pertama adalah selera konsumsi, cara orang kemudian sekarang untuk dalam belajar juga berbeda, cara berpikirnya berbeda, sehingga pada saat ini memang kita diminta untuk beradaptasi dengan digital itu sangat penting sekali. Dan apalagi dulu mungkin tidak banyak internet atau tidak banyak gadget, sekarang sudah banyak, dan inilah bagaimana agar media-media ini bisa kita kembangkan sebagai media edukasi, mempermudah untuk memberikan informasi yang kita punya kepada orang lain, sehingga pada akhirnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini bukan suatu hal yang masih kuno, tapi bisa kemudian menjadi lebih modern.
untuk berarti kan nanti lulusannya sebagai guru PPKN ya Pak ya. Kalau di kurikulum sekarang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila Ya. namanya ya. Oke. Kalau dulu zaman saya PPKN. Ya, Jadi benar. sekarang pendidikan Pancasila Ya, mata Pancasila. pelajarannya. Ya. Berarti itu kan mata pelajaran yang ada dari jenjang SD sampai dengan SMA. Ya. Jadi peluang kerjanya juga dari jenjang SD sampai SMA juga ada ya berarti. Benar. Kalau umumnya memang dari SMP SMA yang paling banyak membutuhkan guru mata pelajaran ya. Oh iya Tidak menutup kemungkinan biasanya di beberapa sekolah yang SD yang memang concern pada karakter, kemudian concern pada memang pembentukan ciri khusus, ya ada beberapa SD, tapi memang tidak sebanyak seperti SMP pasti ada. Gitu ya. Dan rata-rata kalau saya melihat tuh, kalau saya sedang mengabdi atau melakukan penelitian di SMP atau di SMA, rata-rata setiap sekolah itu ada dua guru yang hanya dua guru itu pun sebenarnya dua guru ini juga masih semua sekolah ini ada yang banyak kurang juga Bu, sehingga biasanya guru ini kan maksimalnya antara maksimal dan juga minimal itu kan 24 jam pelajaran ya untuk syaratnya. Tapi ternyata Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan Pancasila ini lebih dari itu, karena memang kebutuhan dari pendidikan Pancasila cukup banyak. Iya, kan semua kelas ada, dan gurunya cuma 2 dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya kan? Jadi kalau cuma 2 juga mungkin kurang ya sebenarnya ya. Kurang sebenarnya. Iya, semoga nanti teman-teman yang memilih untuk belajar di sini nanti bisa mendapatkan lapangan kerja yang jauh lebih luas juga kan ke depannya. Kemudian kalau berbicara nanti lanjutannya Bu, ketika sudah kemudian selesai satu, kemudian saya nggak mau nih jadi guru, tapi saya ingin jadi dosen. Nanti kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memiliki S2. Untuk peluangnya, karena setiap prodi atau setiap universitas, perguruan tinggi, politeknik dan sebagainya itu pasti ada mata kuliah umum. Atau namanya mata kuliah wajib kurikulum yang pasti menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga tidak selalu harus punya prodi di setiap kampus, tapi harus ada dosen yang berlatar belakang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena itu pasti harus dapat ya. Pasti harus dapat gitu ya. Sehingga dia kesempatan untuk di masa akan datang kalau melihat dengan potensi dan peluang lebih banyak. Ya. Betul-betul di semester awal ya biasanya. Di semester awal ini semester 1 atau semester 2. Ya, oke. Berarti udah jelas ya pandangannya teman-teman ya. Nanti bisa SMP, SMA atau bahkan di perguruan tinggi pun juga semua perguruan tinggi itu membutuhkan walaupun dengan catatan tidak ada prodinya ya. Betul sekali. Iya, oke. Kemudian lanjutnya ya, kita mau tanya kenapa sih kalau prodi ini layak menjadi pilihan yang utama? Kalau menjadi layak pilihan utama, saya rasa biasanya lebih pada concern pilihan atau kecenderungan seseorang ya Bu ya. Tapi kalau berbicara pada diri, yang pasti berbicara pada kita kesukaannya pada apa begitu. Kalau rata-rata saya dari pengalaman lebih banyak untuk mengambil pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, mereka ini memang latar belakangnya suka tentang mata pelajaran berbau pada masyarakat atau sosial, ya entah itu ke sosiologi atau pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan biasanya orang-orang itu tertariknya dari gurunya. Profil gurunya gitu ya. Kemudian terbawa. Tetapi selain dari profil guru, kemudian kesukaannya, biasanya ada koneksi antara kemampuan individu, orang tua, kemudian keinginan bersama itu inginnya menjadi apa. Dan ya kenapa harus memilih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Ada aspek pragmatis pada peluang, ada sisi kita senangnya, konsennya kemana, dan ada dukungan dari orang tua. Biasanya kalau itu sudah menjadi satu, itu akan menambah kekuatan untuk alasan memilih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti itu. Alasan memilihnya udah kuat ya? Iya, alasan memilihnya sudah kuat. Iya. Kalau misalnya prodi PPKN itu tuh ada singgungannya nggak sih sama hukum gitu Pak? Atau ada yang sangat berdekatan nggak sih sebenarnya dengan hukum gitu, dengan sangat berdekatan sebenarnya kalau kita berbicara pada rukun ilmu. Hanya saja pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan multidisiplin ilmu.
Bisa dibilang Sehingga seperti itu ya? ya, sehingga ada ilmu sosial, ada ilmu politik, ada ilmu hukum, ada ilmu pendidikannya, yang kemudian kalau masuk di dalam pendidikan namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Gitu. Sehingga pada akhirnya ketika mengajar, ya ada berbau kedisiplinannya, kemudian kalau berbicara tentang negara ya ada berbau politiknya, Iya, kemudian pasti kalau itu. sosialnya bagaimana hubungan antara masyarakat, kemudian kalau lebih khusus ya bagaimana Pancasila bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun secara individu seperti itu. Dan itu turunnya sangat banyak sekali ya. Ya, Banyak sekali yang bisa digali ya. Ya, Dan kompleks mungkin sangat ya. kompleks sekali. Dan peluang untuk saat ini kalau sobat biru semuanya ingin mengambil pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saat ini lebih kecenderungannya saya rasa sangat banyak sekali yang nanti bisa menjadi bahan untuk dibicarakan, kemudian untuk dilakukan. Dan kalau berbicara, memang profil utamanya dari jadi guru ya, Bu. Iya. Tetapi saya pernah tahun 2018 itu, antara 2017 dan 2018 itu ada pembukaan di BPIP terkait dengan kurikulum terkait dengan Pancasila. Itu juga ada yang kemudian walaupun itu tidak banyak ya. Iya. Tetapi bisa masuk ke BPIP juga kalau misalkan adanya passionnya ingin menjadi idealis dan juga perancang kurikulum ya. Kemudian bisa masuk ke sana. Walaupun itu tidak banyak, tapi mayoritas kalau teman-teman saya S1 itu hampir mayoritas semuanya jadi guru. Iya. Hampir mayoritas. Teman saya S2 hampir mayoritas semuanya jadi dosen. Nah, statusnya berbeda-beda ya. Iya, tapi hampir semuanya jadi dosen. Sehingga kalau berbicara peluang pragmatisnya itu kelihatan sekali untuk ketika besok saya lulus, saya harus jadi apa sudah ada gambaran ya. Iya, sudah jelas. Kalau ditanya calon mertua juga gampang loh. Besok pengen jadi apa? Oh jelas jadi guru PPKN gitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, satu kalimat penyemangat untuk teman-teman agar calon mahasiswa yang akan memilih prodi ini gitu Pak. Oke, untuk satu kata, kita harus memajukan bangsa kita dan cinta tanah air dengan cara belajar yang bagus dan giat belajar, dan salah satu untuk wahana menjadi bela negaranya bagus dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, oke ya, in this economy emang apa ya, cinta tanah air dan bela negara itu harus dipupuk ya. Iya. Takut banget banyak teman-teman yang akhirnya hengkang dari Indonesia seperti itu, padahal punya potensi yang sangat bagus. Nah, itulah cinta tanah air itu harus dipupuk sejak dini gitu ya Pak ya. Terima kasih obrolannya, sangat menambah wawasan untuk sobat biru semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk pelantikan sebagai Korprodi S1 PPKN Untidar. Semoga amanah, semoga bisa membawa kemajuan untuk prodi PPKN yang baru. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, saya pamit teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.